Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat. Kemudian kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini yang kesekian kaliannya tanpa ada halangan suatu apapun. Maka dari itu marilah kita berdoa semoga dalam pembelajaran ini nanti kita diberikan kemudahan dari kita belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Selesai. Anak-anakku semuanya, kita masih dalam pembelajaran PPKN, yaitu di bab 3 materi tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bentuk perjuangan daerah dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk saat ini nanti kita masuk di bagian B. Ya. Bagian B yaitu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sebagaimana bangsa-bangsa lainnya yang baru merdeka pada awal abad ke-20, maka bangsa Indonesia pada waktu itu dihadapkan pada penentuan pilihan. Apakah memilih federalisme atau unitary state atau kesatuan? Nah, pada kenyataannya sebagian memilih bentuk negara kesatuan dan sebagian lainnya memilih federalisme dengan berbagai pertimbangan. Organisasi yang menyatukan unit-unit ya dengan pertimbangan federalisme ini merupakan satu bentuk asosiasi politik dan organisasi yang menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih komprehensif. Kemudian dengan mengizinkan masing-masing unit politik untuk tetap memiliki atau menjaga integritas politiknya secara fundamental. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan yang telah dianut bangsa Indonesia sejak awal telah tercermin dalam konstitusi negara serta implementasinya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sebagai undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama dibuat oleh bangsa Indonesia. Tekad bentuk negara kesatuan yang telah disepakati oleh para pendiri negara ini harus terus dipahami dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, termasuk kalian ini sebagai generasi muda Indonesia. Ya. Yang pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Barat berawal dengan melakukan perdagangan di Indonesia. Namun, dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia, maka semenjak itu perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak tidak pernah kunjung padam. Seluruh rakyat berjuang bersama untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah, dan hasil perjuangan rakyat diwujudkan dalam proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian macam-macam peristiwa yang terjadi dalam perjuangan kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjajahan Portugis. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka yang dipimpin oleh Patiunos atau Pangeran Seberang Lor, dan penyerangan Sunda Kelapa dipimpin oleh Valetehan atau Fatahila. Ya. Oke, kalian bisa lihat di LKS-nya halaman 47. Kemudian yang B adalah penjajahan Belanda. Selama penjajahan Belanda ini banyak terjadi perlawanan. Antara lain yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak-din, Tengku Umar, Panglima Polem, dan yang lainnya. Yang kedua, perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamaraja 12. Yang ketiga, perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro.
Yang keempat, perlawanan rakyat di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Yang kelima, perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin. Yang keenam, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Dan yang ketujuh, perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, kemudian yang C, perjuangan pasca kebangkitan nasional. Setelah terjadinya peristiwa kebangkitan nasional pada tahun 1908, maka bentuk perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Dengan demikian, perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi. Pada masa inilah berbagai organisasi perjuangan berdiri di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islami Tenbon, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Selain organisasi perjuangan, ini juga bermunculan tokoh asal daerah yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Husni Tamrin, A.A. Maramis, Lim Kon Hiang, Andi Patarani, Latu Harari, dan lain-lainnya. Perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan dan berbagai peristiwa sejarah pun mencatat kegigihan para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya yang pertama adalah peristiwa pertempuran Ambarawa, ya. Pertempuran Ambarawa ini berlangsung pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran terjadi antara TKR bersama rakyat Indonesia melawan pasukan Inggris, ya. Peristiwa pertempuran tersebut dilatar belakangi insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan mereka adalah untuk mengurus masalah tawanan perang bangsa Belanda yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang, serta pihak Republik Indonesia memperkenankan mereka masuk ke wilayah RI. Akan tetapi, kedatangan pasukan sekutu Inggris diikuti oleh orang-orang NICA atau Netherlands Industrial Administration, ya, yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di kota Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan sekutu Inggris dan NICA. Insiden itu berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan genjatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal naskah persetujuan itu. Di antaranya berisi 1, ya. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APW, Allied Prisoners War and Intermits atau tawanan perang dan intermiran sekutu. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. Yang kedua, yaitu Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia sekutu. Dan yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Nah, itu ya. Itu adalah peristiwa pertempuran Ambarawa. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Bandung Lautan Api.
Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan pejuang di kota Bandung sedang gencar-gencarnya merebut senjata dan kekuasaan dari tangan Jepang oleh sekutu. Senjata dari hasil pelucutan tentara Jepang supaya diserahkan kepadanya. Bahkan pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Oleh para pejuang, ultimatum tersebut tidak diindahkan sehingga sejak saat itu sering terjadi insiden dengan pasukan-pasukan sekutu. Ya. Kemudian sekutu mengulangi ultimatumnya pada tanggal 23 Maret 1946, yakni agar TRI meninggalkan kota Bandung. Adanya ultimatum ini, maka pemerintah Republik Indonesia di Jakarta menginstruksikan agar TRI mengosongkan kota Bandung. Akan tetapi dari markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya para pejuang Bandung meninggalkan kota Bandung walaupun dengan berat hati. Nah, sebelum meninggalkan kota Bandung, terlebih dahulu para pejuang Republik Indonesia menyerang ke arah kedudukan sekutu sambil membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigadir ini merupakan bagian dari divisi India ke-23. Di bawah pimpinan Jenderal D.C. Houghton, mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu. Pasukan ini berkekuatan 6.000 personil, di mana perwira-perwiranya mayoritas orang-orang Inggris dan prajuritnya orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah berpengalaman perang. Rakyat dan pemerintah Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur RMTA Suryo semula enggan menerima kedatangan sekutu. Nah, kemudian antara wakil-wakil pemerintah RI dan Brigjen AWS Malabi mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Inggris berjanji mengikut sertakan angkatan perang Belanda. Yang kedua, disetujui kerjasama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan lancar. Yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Nah, pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu melanggar kesepakatan tersebut. Terbukti dengan melakukan penyerangan atau penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan para tawanan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjatanya mereka. Kemudian rakyat Surabaya dan TKR bertekad untuk mengusir sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 1945. Para pemuda dengan perjuangan yang gigih dapat melumpuhkan tank-tank sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital strategis yang digunakan rakyat Surabaya adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan tentara Inggris, kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. Serangan tersebut mencapai kemenangan yang gemilang walaupun di pihak kita banyak jatuh korban. Itulah perjuangan atau pertempuran
10 November 1945 di Surabaya. Yang keempat adalah Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Ketika penduduk Jepang, Sudirman masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Di Bogor yang begitu tamat pendidikan diangkat menjadi komandan batalion, dikeroyak dan menjadi Panglima Divisi 5. Banyumas sesudah TKR terbentuk dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI, ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik Indonesia yang pada akhirnya terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1945 pangkat jenderal diberikan padanya lewat pelantikan presiden. Jadi ia memperoleh pangkat jenderal tidak melalui akademi militer atau pendidikan tinggi sebagaimana lazimnya, tetapi karena prestasi yang diraihnya. Nah, itulah prestasi dari Jenderal Sudirman. Oke anak-anakku, yang kedua ya, setelah tadi kita sudah bahas yang pertama, yang kedua yaitu peran daerah dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sebagai negara kepulauan, maka wilayah lautan Indonesia lebih luas dibandingkan luas daratan. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia tidak hanya dimiliki daerah yang bersangkutan, belum lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, merupakan model yang potensi untuk kemajuan bangsa dan negara. Tanah kita dikenal dengan tanah yang subur, sehingga sebagai jenis tanaman dapat tumbuh subur dan memberikan kemakmuran serta memberikan penghidupan bagi rakyat Indonesia. Sedangkan wilayah lautan yang luas di daerah tropis merupakan sumber kehidupan di laut. Selain itu, kekayaan alam Indonesia berupa bahan tambang seperti minyak, gas, tembaga, emas, dan batu bara terkandung dalam bumi Indonesia. Hal ini ditegaskan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang salah satu bentuk kekuasaannya untuk mengatur bumi dan kekayaan alam harus benar-benar dipahami agar tidak disalahgunakan guna kepentingan pribadi atau golongan. Nah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, dan kekhasan suatu dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang B, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang C, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Yang kelima, mengembangkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis. Nah, itulah peran daerah dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.
Maka dari itu anak-anakku semuanya, kalian sebagai generasi penerus bangsa maka harus bisa ikut berpartisipasi dalam mempertahankan bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, walaupun sedikit, semoga anak-anakku semuanya bisa paham. Misal ada kekurangan atau kurang paham, anak-anakku semuanya bisa buka buku LKS-nya. Kemudian kalau ada hal yang penting nanti bisa digarisbawahi dalam buku tersebut. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan sebagai tugas akhir atau soal evaluasi nanti. Kalian kerjakan uji kompetensi 3 LKS halaman 56 pilihan ganda nomor 11 sampai 20 yang linknya berada di bawah video ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.